Hello travelers, apa kabarnya? Ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk dunia kuliner dan traveling. Masih berada di Kota Malang, travelers. Sekarang saya ingin mencoba mencari villa. Jadi Malang ini kan kotanya udaranya cukup dingin ya, dan saya ingin cari suasana lain. Biasanya kan saya nginap di hotel dengan kamar-kamar yang biasa. Nah, villa mungkin pilihan yang tepat untuk saya menginap bersama keluarga di kota yang dingin ini. Setelah browsing-browsing, pilihan saya jatuh ke Haris Villa. Jadi Haris Villa ini adalah bagian dari Hotel Haris Convention yang ada di Kota Malang. Dan saya pikir dengan brand Haris ini merupakan jaminan untuk saya mendapatkan layanan yang pas di Villa Haris. Sekarang saya sudah sampai di hotel, begitu turun dari mobil langsung kerasa udara sejuk. Saya suka dengan hotel ini karena suasananya tenang, jauh dari keramaian. Terus eksteriornya juga terlihat bernuansa kontemporer. Karena bercat putih jadi kelihatan cakep, bersih. Dan ada juga beberapa sepeda yang bisa disewa di area depan. Karena lokasinya gede, tempat parkirnya juga gede. Sekarang yuk masuk lobby. Lobbynya juga tidak terlalu luas ya, namun lega. Kemudian juga lantainya menggunakan keramik bermotif sehingga ya kesannya agak-agak vintage gitu, tapi menarik. Jadi vintage modern lah boleh saya katakan ya. Kemudian langit-langitnya juga tinggi, ada ornamen kayu yang menjadi bagian interiornya. Terus sebagai bagian dari interior, di dinding juga ditempelkan beberapa award yang diterima oleh hotel. Salah satunya adalah Traveler's Choice 2020 dan 2021 dari salah satu situs pariwisata online itu di tahun 2020 dan 2021. Sambil proses check-in berlangsung oleh pihak hotel, saya memutari sekitar area lobi. Nah, di lobi juga ada beberapa sofa dengan bantal-bantal kursi berwarna coklat dan orange. Jadi, orange ini kita sudah tahu ya warna identik dengan Hotel Haris. Lobinya juga semi open gitu ya travelers, dengan ukuran jendela yang gede-gede. Jadi, sirkulasi udara yang baik. Gak perlu AC lagi lah, udah adem di sini. Travelers, biasanya kan Hotel Haris ini punya kamar seperti hotel biasa ya. Nah, ternyata Hotel Haris Malang ini juga punya villa dan lokasinya di area hotel itu juga. Jadi kali ini saya ingin mencoba menginap di kamar tipe villa di Hotel Haris. Namanya adalah Villa Haris. Jadi untuk tamu yang memilih reservasi kamar, kamarnya berada satu gedung dengan lobi ini. Sedangkan untuk tipe villa, lokasinya berada di gedung lain. Namun gak usah khawatir travelers, jaraknya sih tidak jauh, bisa jalan kaki atau naik buggy car. Sekarang saya sudah selesai check-in, kemudian langsung menuju villa. Diantar menggunakan buggy car karena saya bawa koper ya travelers. Nah, di depan klaster Haris Villa juga tersedia pos jaga satpam, jadi keamanan pasti terjamin, gak usah khawatir. Inilah suasana villanya travelers, lebih privacy ya, lebih tenang, nyaman, dan kemudian cakep ya karena villanya terlihat tinggi dan saling berdempetan, saling berhadapan, tapi tidak terlihat atau tidak terasa saling mengganggu. Masing-masing villa mempunyai pintu pagar dari kayu, jadi ini juga menjamin privasi ya. Nah, ini villa yang akan saya tempati. Kita masuk yuk. Ini adalah teras depannya, ada kolam air. Jadi kolam air ini kalau siang hari ya travelers itu dinyalakan pompanya sehingga akan keluar gelembung-gelembung udara dari dalam kolam kecil ini. Untuk masuk ke villa kita harus tapping kartu akses. Dan setelah masuk, untuk menyalakan lampu, kartu akses juga harus kita sisipkan ke dalam kantong kuncinya ya. Nah, lampu akan nyala dan inilah suasananya travelers, suasana dari Villa Haris untuk kapasitas 4 orang. Kalau kita sudah berada di dalam travelers dan kemudian kita ingin keluar, kita bisa menekan tombol ini, kemudian pintu akan terbuka. Ini juga memberi jaminan kalau orang dari luar tidak bisa masuk ke villa jika kita tidak membukakan pintu dari dalam.
kecuali yang bersangkutan punya akses card juga. Begitu masuk di lantai pertama, kita segera ketemu dengan living room atau ruang keluarga. Nah, ini living roomnya ini luas, nyaman banget ya travelers. Kemudian bisa juga digunakan untuk ruang kumpul-kumpul bersama dengan keluarga dan udah lengkap furniturnya. Ada sofa, ada meja makan, ada dapur dan lain-lain. Pokoknya sarana yang digunakan atau sarana yang disediakan ini cukup lengkap. Coba lihat nih travelers, rasanya living room ini ya kayak rumah kita juga ya, homey banget. Jadi di villa ini ada 2 kamar mandi travelers. Jadi satu kamar mandi ada di lantai bawah, ini di dekat living room. Dan kemudian satu kamar mandi lagi ada di lantai atas. Di lantai bawah ini selain ada living room, ada juga kamar mandi dan juga halaman belakang. Sofanya juga gede ya travelers. Jadi sesuai dengan penjelasan dari pihak hotel, ini kan villa untuk 4 orang ya. Tapi sebenarnya bisa diisi lebih dari 4 orang karena gede. Cuma jatah breakfastnya yang disediakan hanya untuk 4 orang. Nah, kalau memang ternyata kita punya anggota keluarga lebih dari 4 orang, nah sofa ini bisa kita jadikan opsi deh untuk tempat tidur. Untuk penerangannya juga tidak ada masalah ya travelers. Penerangannya ya cukup terang. Kemudian kalau siang hari kan gordennya bisa dibuka, jadi sinar matahari dari luar itu bisa membantulah penerangannya. Lanjut ke area belakang, ada taman dengan rumput dan tanaman hias yang tertata rapi. Juga ada jacuzzinya travelers. Saya yakin kalau kita punya anak, bawa anak kecil, pasti deh seneng main di jacuzzi ini. Bisa main-main air dan sebenarnya bukan buat anak-anak juga ya. Orang dewasa juga bisa berendam di sini sambil menikmati udara sejuk. Dan tembok pagarnya juga cukup tinggi ya, jadi kita tidak akan terganggu dengan penghuni villa di sebelah. Untuk kamar mandinya juga ada kloset, ada shower, ada wastafel, cermin, pengering rambut, handuk, dan juga amenities lainnya. Kamar mandi ini bisa dimasuki dari living room atau ruang tamu, atau juga ada pintu langsung ke akses halaman belakang dari area jacuzzi tadi. Jadi travelers kalau kita habis berendam di jacuzzi, pengen bilas gitu, bisa langsung kamar mandi lewat pintu belakang. Salah satu alasan saya menginap di villa karena saya ingin ada kamar yang punya dapur, paling tidak digunakan untuk ngangetin makanan atau ya masak-masak kecil lah. Jadi ini sebenarnya bukan dapur ya, tapi kitchen set lah ya. Ini dilengkapi dengan teh, gula, kopi, juga ada kompor listrik kalau kita ingin manasin makanan. Juga ada dispenser untuk air mineral, kemudian ada TV, ada lemari es kecil. Akses wifi juga tersedia free dan koneksinya cukup kencang travelers, nggak usah khawatir. Sekarang mau lanjut ke kamar atas. Kita ke atas melalui tangga. Tangganya juga cakep ya travelers karena ada lampunya di setiap anak tangga. Nah, ini lantai atasnya, isinya ada 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Kita masuk ke kamar anak dulu ya travelers. Ini lokasinya dekat dengan ujung tangga. Di sini isinya ada twin bed, ada juga TV, dan kemudian ada juga sandal, disediakan 2 pasang. Penerangannya juga oke ya dengan tambahan lampu baca. Colokan juga tersedia dan kamar ini dilengkapi AC meskipun udara malam ini juga sejuk, tapi mungkin siang hari kalau perlu tambahan AC untuk lebih mendinginkan kamar di sini tersedia. Jendelanya menghadap ke rumah belakang, jadi kita bisa buka, tapi tetap karena temboknya tinggi kita nggak usah khawatir ya dengan privasi kita. Lanjut ke kamar utama ya travelers. Nah, kita masuk sekarang. Interiornya bagus, saya suka. Ini kamarnya didekorasi dengan warna-warna yang netral ya. Juga diberikan sentuhan kombinasi warna orange sesuai dengan warna yang jadi ciri khas Hotel Haris. Di dalam kamar ada bed ukuran queen, cukup untuk 2 orang. Nah, di sini saya menemukan suasana kayak rumah ya travelers, karena selain bantal di sini disediakan juga guling travelers.
mana ada hotel yang menyediakan guling. Jadi kalau pengen dapat guling untuk tiduran, pilihlah tipe villa. Jadi berasa di kamar sendiri, travelers. Ada juga AC, penerangan juga cukup. Di depan bed ada sofa one seater dengan meja kecilnya. Ada juga TV 42 inch, ada juga lemari. Ini lemarinya tanpa pintu ya, atau tepatnya mungkin rak penyimpan. Ini ada safe deposit box, ada slippery, ada gantungan baju, tapi nggak ada setrikaan ya travelers. Untuk yang mau laundry, bisa dilihat ini daftar harganya nggak mahal. Untuk kamar mandinya juga ada kloset, ada shower, ada wastafel, cermin, pengering rambut, handuk, dan juga amenities lainnya. Nah, sekarang kita cek yuk ada apa di balik jendela ini. Ini suasana di pagi hari ya travelers. Jadi ketika gordennya dibuka, kita bisa melihat tetangga depan, villa-villa di arah depan, dan suasananya tenang, sejuk, damai. Ini healingnya berhasil ya travelers kalau kita nginep di sini. Nah, sekarang saya sudah bangun pagi, saatnya untuk buang kalori sambil melihat-lihat ada apa sih fasilitas yang tersedia di hotel ini. Ini suasana di pagi hari di area villa, sejuk, segar. Nah, saya ingin buang kalori tapi saya lebih memilih jalan kaki menuju hotel. Jalan kaki dekat aja kok, jadi jaraknya kira-kira sekitar 50 meter lah ya. Karena di sekitar komplek ini udah cukup segar, cocok lah untuk jogging atau jalan pagi di sini. Tapi saya mau lihat-lihat dulu ya fasilitas di dalam ya travelers, fasilitas hotel maksudnya. Saya masuk ke hotel lewat lobby, ini suasana lobby di pagi hari. Nah, hotel ini memang menyediakan beberapa spot dengan suasana outdoor untuk duduk-duduk menikmati suasana hotel. Ini sebagai contohnya travelers, letaknya di dekat kolam dengan air mancur. Ini masih di sekitar lobby ya. Ini juga sekaligus berfungsi sebagai smoking area bagi penghuni atau tamu yang merokok. Duduk-duduk ngobrol di sini pasti nyaman, apalagi udara pagi dan kita bisa melihat suasana hotel. Kalau udara cerah juga ada beberapa gunung. Katanya sih ada 4 gunung yang bisa kita lihat dan mengelilingi hotel ini. Di dalam hotel ada cafe atau river lounge, ini bisa digunakan untuk ngopi atau ngeteh ya. Dan letaknya berada di sebelah kanan lobby dengan kursi-kursinya yang cakep. Kemudian juga ada kursi ayunan. Ini bisa sambil santai-santai di sini. Dan dari sini kita bisa melihat di seberang adalah Haris Villa. Ada juga gallery shop kalau mau beli souvenir khas Dino yang berwarna orange bisa dibeli di sini, mulai dari bantal, mug, gantungan kunci dan lain-lain juga ada. Travelers, jadi Hotel Haris ini kan dulu atau sering disebut dengan Haris Riverside. Sebenarnya saya penasaran juga kenapa disebut Haris Riverside. Pasti di sekitar hotel ini ada sungai. Tapi di manakah sungai itu? Ini masih menjadi misteri bagi saya. Nah, jadi dalam rangka mencari sungai itu, saya ngajak travelers, ayo ikuti. Kita akan coba cari di mana letak sungai itu. Saya mulai dari area belakang ya travelers. Wow, ternyata hotel ini meskipun lobbynya terlihat kecil, tapi area backyardnya ini cukup luas. Saya suka dengan hotel-hotel seperti ini. Hotel yang punya area hijau atau tanaman yang luas. Jadi isinya nggak melulu bangunan atau tembok masif atau gedung yang mungkin kesannya kaku. Di sini ada pohon-pohon palem yang tinggi, ada taman, terus backgroundnya juga ada kolam renang. Cakep ya travelers. Saya suka dengan hotel ini. Udaranya segar, sejuk. Wow, pengen berlama-lama di hotel ini, pengen healing sepuasnya. Jadi dari sini kita bisa melihat gedung hotel ini ternyata cakep ya. Warnanya putih, gedungnya tinggi, kemudian eksterior dan interior yang bernuansa retro. Wow, saya beruntung deh bisa menginap di hotel ini. Nah, di area backyard ini juga ada kolam renang ya. Kita mulai dengan kolam renang anak. Nah, kolam renang anak ini sebenarnya untuk balita ya. Jadi kedalamannya sekitar 30 cm.
Karena weekdays travelers, jadi suasananya lumayan sepi dan ini ya saya senang karena saya tidak melihat pemandangan orang banyak di hotel ini. Nah, untuk kolam anak ini airnya agak hangat karena memang terekspos langsung sinar matahari. Jadi nyaman lah buat anak-anak untuk berenang di sini. Travelers, sebenarnya ada 3 kolam renang di hotel ini. Selain kolam untuk anak, ada juga 2 kolam lainnya. Kolam anak yang lebih gede ini kedalamannya sekitar 1 meter. Ini juga dilengkapi dengan perosotan ya travelers. Anak-anak pasti seneng. Saya udah ngebayangin anak-anak main perosotan sambil teriak-teriak main air. Nah, satu lagi adalah kolam dewasa. Ketiga kolam ini sih saling berdekatan tapi nggak saling nyambung ya. Sayangnya pas saya kesini, kolam anak yang 1 meter terus kolam dewasa ini lagi diperbaiki. Katanya sih mau nambahin beberapa fasilitas supaya staycation dengan keluarga jauh lebih menyenangkan. Juga tersedia handuk renang untuk yang renang. Kalau mau pakai ban atau pelampung ya harus sewa ya travelers. Gini nih sewanya. Sekarang lanjut ke Kids Club. Jadi hotel ini menamakan Kids Clubnya Dino Kids Club atau Dino ya nyebutnya ya. Nah, di luarnya ada rak sepatu di luar ruangan. Jadi kalau mau main ke dalam harus buka alas kaki. Sepintas sih Kids Clubnya cukup rapi dan nyaman travelers. Mainan juga variatif, ada televisi dengan video gamenya. Banyak permainan di sini lah ya. Saya rasa anak-anak pasti senang main di sini. Nah, travelers kalau pengen akad nikah atau pemberkatan nikah di sini juga bisa. Di sini ada fasilitas wedding chapel. Jadi tempatnya bagus ya dan ini menghadap ke hutan mahogani. Wah, cakep nih travelers. Kalau bisa akad atau pemberkatan nikah di sini. Nah, travelers, petualangan kita lanjutkan ya untuk mencari sungai karena saya masih penasaran. Jadi saya mengikuti jalan setapak yang merupakan area jogging di hotel ini. Suasana pagi pas banget lah buat buang kalori di hotel. Kita bisa menginari hotel ini dan tinggal mengikuti jalan setapaknya. Saya berjalan menyusuri area belakang hotel. Sayup-sayup sih udah terdengar ya suara aliran sungai. Sepertinya misterinya ini mulai terpecahkan. Di manakah engkau berada sungai? Nah, akhirnya saya nemu juga sungainya. Jadi posisinya ada di belakang hotel. Tapi travelers kita nggak bisa turun ke sungai ya. Padahal saya penasaran juga nih, pengen menikmati dinginnya air sungai di Kota Malang. Kita nggak bisa turun karena lokasinya ada di bawah dan ada pagar pembatasnya juga. Nah, di sekitar sungainya ada banyak pohon bambu. Air sungainya mengalir deras, ya agak bersih sih. Cuman mungkin harus hati-hati kalau kita penasaran pengen ke bawah ya. Dan ternyata traveler, sungai ini membelah area hotel. Jadi di atas sungai ini melintas semacam bridge walk ya menuju meeting room, ada jembatannya. Nah, travelers, jadi misteri sungai sudah terpecahkan ya travelers. Jadi sebenarnya hotel ini tepat kalau disebut dengan Hotel Riverside karena memang lokasinya di dekat sungai. Nah, sekarang saya lanjutkan ke area gedung belakang. Ini isinya sebagian besar adalah meeting room dan juga ballroom ya. Jadi ballroom ini bisa digunakan untuk tempat kawinan, acara venue, namanya juga Haris Convention Hotel. Sekarang kita lanjut ke gym station ya travelers. Nah, gym station ini lokasinya di bawah lobi 1 lantai dengan Haris Cafe, tempat breakfast. Tempat gymnya ini cukup luas, peralatannya lengkap untuk latihan kardio, untuk latihan beban, semua ada. Buat yang ingin keringetan dengan berpanas-panas, ada juga sauna, tapi jangan terlalu lama di sini travelers, nanti kulitnya mengkerut. Nah, habis muter-muter travelers, perut udah kerasa lapar. Jadi saya segera menuju ke Haris Cafe untuk breakfast. Di depan Haris Cafe ada juice station. Ini bukan merupakan bagian dari hidangan breakfast ya traveler. Jadi nggak bisa ngambil jus seenaknya, kita harus pesan dan bayar. Tapi kita bisa memilih buah-buahan lokal dan bisa pilih tanpa gula, jadi tetap sehat. Lanjut ke Haris Cafe untuk breakfast. Nah, seperti biasa, bukan seperti biasa ya.
seperti pada umumnya, interiornya tetap didominasi warna orange. Jadi saya datang sekitar jam 9-an, resto penuh dengan tamu hotel. Oh ya travelers, untuk tamu villa, sebenarnya kita bisa minta untuk breakfast di villa. Jadi breakfast bisa diantarkan ke villa untuk porsi 4 orang. Gak perlu repot-repot ke resto. Tapi saya lebih memilih breakfast di resto karena ingin dapat suasananya bagaimana. Juga biasanya kan kalau breakfast langsung di resto menunya lebih lengkap ya. Jadi ya udah deh, saya breakfast di Haris Cafe langsung. Nah, menu breakfastnya macam-macam ya travelers, mulai dari menu Asia, menu internasional, tapi mostly sih Indonesian food. Untuk karbonya ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng, bubur ayam, bakso, siomay, dan lain-lain. Ada banyak stall juga di sini. Saya nemu yang namanya stall atau gubuk healthy food. Tapi saya nggak ngerti ya travelers, kenapa makanan seperti Bika Ambon ini ditempatkan di menu healthy food. Kalau jamu-jamuan sih saya bisa paham. Ada juga yang seneng gorengan, silakan pilih-pilih tahu goreng, tempe goreng. Nah, ini area extensionnya, bisa pilih omelet, telur mata sapi, telur rebus, mau yang mateng, setengah mateng, dan lain-lain. Ini buat dessertnya, yang manis silakan, tapi jangan kebanyakan ya travelers, ntar gulanya juga jadi nambah. Pilihan minumnya ada air putih, ada infused water, jus buah, macam-macam. Atau pengen waffle, boleh dipilih dengan berbagai topping. Ini aneka roti, pastry, silakan dipilih. Meskipun menurut saya sih rasanya ya standar aja sih. Untuk menu internasionalnya ada sushi dari Jepang. Overall saya suka dengan villa ini karena tempatnya nyaman, bersih, kemudian luas. Untuk area living room ini anak kecil bisa main sepuasnya, bisa lari-lari juga. Kalau punya balita nggak usah khawatir, nggak usah takut kepentok. Yang penting orang tua bisa menjaganya. Bagaimana travelers, rasanya sudah hampir semua fasilitas kita cek dan kita lihat. Sekarang waktunya saya pamit. Terima kasih travelers sudah mengikuti saya selama berada di Haris Villa, Haris Hotel ini. Terus ikutin channel Food and Travels by Tahafiran karena banyak ulasan-ulasan seru berikutnya untuk dunia traveling dan dunia kuliner. Jangan lupa subscribe, share, like, and comments. Salam sehat selalu. Thank you.